Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya akan mempresentasikan AMI atau akut miokardial infarksi. Untuk definisi, AMI adalah iskemik yang lebih berat disertai kerusakan sel. Infark miokard akut adalah penyakit jantung yang disebabkan karena sumbatan pada arteri koroner. Sumbatan akut terjadi karena adanya aterosklerotik pada dinding arteri koroner, sehingga menyebabkan aliran darah ke jaringan otot. AMI adalah nekrosis miokard akibat gangguan aliran darah ke otot jantung. Etiologi penyebab IMA paling sering adalah oklus lengkap atau hampir lengkap dari arteri koroner. Biasanya dipicu oleh ruptur plak arteriosklerosis yang rentang dan diikuti plak pembentukan trombus. Ruptur plak dapat dipicu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Patofisiologi. IMA dapat dianggap sebagai titik akhir dari PJK. Tidak seperti iskemik sementara yang terjadi dengan angina. Iskemik jangka panjang yang tidak berkurang akan menyebabkan kerusakan irreversibel terhadap miokardium. Sel-sel jantung dapat bertahan dari iskemik selama 15 menit sebelum akhirnya mati. Manifestasi iskemik dapat dilihat dalam 8 hingga 10 detik setelah aliran darah turun karena miokardium aktif secara metabolik. Ketika jantung tidak mendapatkan darah dan oksigen, sel jantung akan menggunakan metabolisme anaerobik menciptakan lebih sedikit atau ATP dan lebih banyak asam laktat. Sebagai hasil sampingannya, sel miokardium sangat sensitif terhadap perubahan pH dan fungsinya akan menurun. Asidosis akan menyebabkan miokardium menjadi lebih rentan terhadap efek dari enzim lyson dalam sel. Asidosis menyebabkan gangguan sistem konduksi dan terjadi distripmia. Kontralitas juga akan berkurang, sehingga menurunkan kemampuan jantung sebagai suatu pompa. Saat sel miokardium mengalami nekrosis, enzim intraseluler akan dilepas ke dalam aliran darah yang kemudian dapat dideteksi dengan penggunaan laboratorium. Penata laksanaannya. Prinsip penata laksanaannya adalah mengembalikan aliran darah koroner untuk menyelamatkan jantung dari infark miokard, membatasi luasnya infark miokard, dan mempertahankan fungsi jantung. Pada prinsipnya, terapi pada kasus ini ditunjukkan untuk mengatasi nyeri, angina dengan cepat, intensif, dan mencegah berlanjutnya iskemik, serta terjadinya infark miokard akut dan kematian mendadak. Karena setiap kasus berbeda derajat keparahan atau riwayat penyakitnya, maka terapi yang baik adalah individualisme dan bertahap, dimulai dengan masuk rumah sakit atau masuk ICU dan istirahat total bed rest. Ini untuk kutipan yang saya ambil. Bagi yang mau komen atau mau menambahkan
menjelaskan, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.